Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suranaya, wabil khusus guru mursyid kita Pangersa Aba Aus Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah manakib online sedunia ini, kita jadikan doa bersama, kita doakan sama-sama semoga guru mursyid kita Pangersa Aba Aus Qaddasallahu sirah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karam barakahnya sama Allah sebagai wasilah roh kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Tentunya juga dengan barokah manakib, barokah guru mursyid sebagai wasilah untuk mempermudah hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manakib yang memberikan percontohan, ada Umi Susimil kita, Umi Syahid, Ibu Wahyuni yang di Texas Amerika, Ibu Kartini yang di Texas Amerika, Bu Wahyuni yang di Inggris, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar istiqomah menjalankan, mengamalkan, melestarikan, mengamankan ajaran suci yaitu manakib yang sama-sama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini, waktu ini, detik ini kita telah ditakdirkan Allah, dimampukan Allah dengan wasilah barokah karma guru mursyid, kita dimasukkan tempat yang suci yaitu majelis manakib. Ya, ada ucapan yang paling bahagia kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf, tentunya ini kan tugasnya Kiai Ucup, karena mungkin Kiai Ucup lagi sibuk, maka dengan segala hormat, andaikan nanti yang kita sampaikan itu tidak sesuai yang diharapkan, mohon maaf. Ikhwan wal akhwat semuanya, Allah itu menciptakan makhluk ada tiga fase, ada tiga unsur. Ada Allah menciptakan makhluk itu dikasih hati, tapi tidak dikasih nafsu. Ada juga Allah menciptakan makhluknya dikasih akal, dikasih hati, juga dikasih nafsu. Kemudian Allah menciptakan makhluknya dikasih nafsu, tapi tidak dikasih akal, cuman insting.
Makhluk apakah itu semua? Satu, yaitu Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah. Malaikat selalu nurut sama Allah. Disuruh ruku, ya ruku. Sampai yaumil kiamah. Disuruh sujud, juga sujud terus sampai ila yaumil kiamah. Dan malaikat tidak pernah berbohong, selalu taat. Yang jadi pertanyaan, kira-kira malaikat itu termasuk makhluk yang terbaik apa baik? Jawabannya, malaikat itu makhluk baik, bukan terbaik. Kenapa? Karena malaikat ini makhluknya Allah, cuman dikasih hati, tidak dikasih nafsu. Karena malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah buang hajat. Jadi monoton kehidupannya. Cuman baik. Kedua, Allah menciptakan makhluk yang dikasih akal, dikasih hati, dikasih nafsu. Siapakah itu? Yaitu manusia. Jadi makhluk yang paling dominan, makhluk yang paling sempurna sesungguhnya manusia. Allah kasih akal, Allah kasih hati, Allah kasih nafsu. Luar biasa manusia itu. Kemudian Allah pun menciptakan makhluk, cuma dikasih nafsu, tidak dikasih akal dan hati. Dan ini harusnya manusia itu bersyukur. Maka yang menjadikan barometer manusia itu bisa di atasnya malaikat, manusia bahkan bisa di bawahnya, sepersifatannya seperti binatang, itu barometernya iman. Jadi manusia itu, jika manusia itu bersama keimanannya, maka manusia itu jauh lebih mulia dibandingkan malaikat. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia, dikasih akal, dikasih hati, dikasih nafsu. Kalau manusia itu bisa mengikuti hatinya, tentunya akan bisa mengontrol nafsunya. Maka disinilah kehebatannya manusia. Dia hidupnya, ibadahnya di atas malaikat. Karena persifatnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena ada iman. Tapi sebaliknya, kalau manusia itu mengikuti hawa nafsunya, tidak mengindahkan keimanannya dan akalnya, dia lebih hina dibandingkan binatang ternak. Kalau binatang, wajar. Makanya untung kambing itu tidak dikasih hati sama Allah, tidak dikasih akal sama Allah. Andaikan kambing dikasih hati sama akal sama Allah dan bisa berbicara seperti manusia, kambing malu kalau telanjang. Kambing malu ketika tidak puasa. Kambing malu kalau dia hubungan, katakan bersenggama di jalan. Dan kambing malu ketika ada azan tidak sholat. Kenapa? Karena kambing punya hati. Tapi untungnya kambing, ayam tidak dikasih hati sama Allah, cuma nafsu. Nah ini, tapi harus diingat lagi, kita harus mencontoh. Ada binatang-binatang itu sesungguhnya dia lebih condong mengenal Allah. Contoh, ayam, mohon maaf ada briefing, bikin kamar mandi santri. Ayam, lihat ayam. Ayam itu, ayam tidak punya akal, cuma insting. Tapi ketika ayam bertelur, itu ayam sadar. Dengan instingnya itu, Allah kasih instingnya itu, bagaimana ayam yang bertelur ini bisa dikembangbiakkan, bisa menjadikan anak ayam. Di situ, ayam tidak pernah sekolah. Ayam tidak pernah duduk di bangku sekolah. Tapi ayam sadar
Kalau dia sendirinya itu ciptaannya Allah, maka ayam dengan instingnya Allah yang membimbingnya, mengarahkan, mengaturnya. Kalau sudah jatuh tempo waktunya, di situ telurnya yang sudah di, dikeluarkan, di situ ayam kasa apa tuh bahasanya? Anggrem itu bahasa orang Jawa, di anggremi. Itu ayam Mengeram. untuk gimana? Biar tata Mengeram. mengeram ya. Karena saya tahunya itu anggrem, bahasa Jawanya itu mengeram. Nah, ayam itu tahu bagaimana telur ini supaya bisa menetas. Dia mengeram. Dengan mengeramnya saja itu apa cuma mengeram? Enggak. Ayam itu riadoh, yaitu saum, asyam. Bagaimana supaya menahan jangan sampai gagal dalam mengeramnya itu. Maka ayam pun menahan, tidak makan, tidak minum, dia mengeram di situ. Keluar sebentar, masuk lagi, tidak menyangkut. Dia puasa juga. Akhirnya kurang lebih ayam itu tidak puasa kurang lebih minimal 15 sampai 21 hari. Itu pun ayam tidak mati. Bayangkan, ayam yang tidak punya otak itu saja percaya sama Allah. Cuman kadang manusia tidak punya malu. Dikasih otak sama akal sama Allah, tidak kenal Allah. Bayangkan, padahal sudah pernah sekolah, mulai duduk bangku TK, pernah duduk di bangku sekolah SD, pernah duduk di bangku SMP, duduk di SMA, bahkan S1, S2, S3, sampai gelarnya profesor dokter. Kadang ada juga seorang yang gelarnya profesor dokter tidak mampu puasa, bahkan meninggalkan sholat. Kan aneh ini, harusnya kan malu dengan ayam. Ayam yang tidak mengenal bangku sekolah saja mengenal Allah dan percaya Allah. Kalau dengan puasa itu bisa merubah kehidupannya. Yang awalnya telur bulat, itu bisa meneteskan anak ayam. Dengan apa itu? Cuman riado puasa. Maka dengan istilah ayam ini kita contoh. Harusnya malu manusia. Nah, yang menjadikan manusia punya malu itu iman. Kan banyak manusia sekarang ini, wujudnya manusia, penampilannya ingin kelihatan tampan dan cantik, dengan berpakaian yang serba indah dan mewah, tapi kadang-kadang tabiatnya lebih hina dibandingkan binatang. Kenapa? Orang, terutama orang Islam, di bulan Ramadan ini terus tidak bisa menjalankan puasa Ramadan, sesungguhnya dia lebih hina dibandingkan ayam. Ini sesungguhnya yang persifatan kebinatangannya itu manusia. Makanya Allah memberikan garisan batasan. Apa? Iman. Orang yang bisa mengatur hidupnya adalah orang iman. Orang yang bisa punya sifat kasih sayang adalah orang yang punya iman. Orang yang bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah adalah orang yang iman. Maka di sini bersyukurlah kita, guru mursyid hadir dalam diri kita. Dan kita mendatangi guru mursyid. Di situ selama kita mau dibimbing dan diarahkan guru mursyid, maka guru mursyid akan memberikan dua alat. Satu, menanamkan zikir jahar. Zikir jahar adalah zikir kalimat la ilaha illallah. Untuk apa itu? Untuk menguatkan keimanan. Karena menguatkan iman itu bukan mendengarkan ceramah agama, mendatangi majelis taklim, tapi bukan berarti mendatangi majelis taklim itu salah. Setidaknya dari majelis taklim itu ditelaah, direnungkan, difahami, dilanjutkan. Dari ilmu-ilmu itu harus direnungkan, ditelaah, dianalisis, lalu dicarikan solusi. Kemana solusinya majelis taklim? Masuk ke majelis zikir. Tapi majelis zikir ada dua. Ada majelis zikir umum,
ada majelis dzikir khusus. Kalau majelis dzikir umum itu tanpa guru mursyid. Kita diundang acara istighosahan, bagus. Tapi tidak membuat kita istiqomah karena sifatnya umum. Terus kita kemana tentunya mencari guru majelis dzikirnya? Carilah majelis dzikir yang ada gurunya, yang terikat dengan guru yang bisa membimbing rohani kita, yaitu guru mursyid. Maka kalau ada orang mau ingin menguatkan iman, datangi majelis dzikir yang ada guru mursyidnya, tentunya yang terkenal dengan kalimat manakib. Di situ ada guru mursyid. Syukur bisa datang langsung ke guru mursyid. Di situ kalau kepingin kuat iman, datangi ulama yang hal. Siapakah ulama yang hal itu? Ulama hal itu duduk, berdiri, berada dimanapun, selalu hatinya ingat Allah. Nah, disitulah guru mursyid akan menanamkan zikir jahar kalimat la ilaha illallah. Untuk apa la ilaha illallah itu? Tujuannya untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasul, ingat, ini hadis Rasul, jadidu imanakum. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bikasrotin qauli la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, perbarui imanmu wahai sahabat. Sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana untuk memperbarui iman saya? Rasul menjawab dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, dari hadis ini, maka sama guru mursyid diambil yang namanya sebuah kalimat metode. Dengan mengatakan iman itu butuh metode. Dengan apa? Yaitu dengan menanamkan kalimat la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha illallah ditanamkan, karena kalimat itu ada tempatnya, la ada tempatnya, ilaha ada tempatnya, illa ada tempatnya, Allah ada tempatnya, maka kalimat itu bersama darah, daging, sumsum kita. Kalau itu diamalkan dengan bimbingan guru mursyid, maka kita punya keimanan mengenal Allah, punya rasa, punya Allah yang menciptakan kita Allah. Kita puasa diperintahkan Allah. Maka kita kalau sudah merasa punya keimanan, Allah memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang Islam, enggak. Karena banyak orang Islam yang belum beriman. Tapi kalau orang beriman pasti Islamnya. Maka bersyukurlah kita yang sudah ketemu guru mursyid, sudah mendapatkan tanaman zikir la ilaha illallah, dan jika yang sudah punya tanaman zikir la ilaha illallah dari guru mursyid, saya yakin pasti dia akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Karena apa? Ada rasa keimanan kepada Allah. Subhanallah. Tanpa guru mursyid, banyak orang itu pengakuan iman. Ngaku-ngaku iman. Hanya di mana mengaku iman? Cuma di mulut. Maka harus ditanamkan, distempel keimanan itu. Di mana? Ilmu iman di otak. Tapi Allah butuh keimanan kita di mana? Di hati. Nah, iman itu di hati, bukan di otak. Ini subhanallah kita. Kemudian guru mursyid menanamkan lagi namanya zikir khafi. Di mana zikirnya? Bukan di mulut. Di bawah susu kiri 2 jari. Disitulah kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali harus mengatakan, takwa itu di sini. Di sini. Di bawah susu kiri 2 jari. Di situ guru mursyid menanamkan zikir yang untuk Allah. Di mana zikir untuk Allah? Zikir untuk Allah itu bukan di mulut. Kenapa? Karena zikir di mulut itu bacaan zikir. Belum zikir. Kalau di suara, itu terdengar telinga kita, bukan telinganya Allah. Karena telinga Allah dengan telinga manusia tidak sama. Maka guru mursyid memberikan zikir untuk Allah. Supaya hati ini selalu puasa Ramadan bersama Allah. Apa? Jangan sampai hati kita kemasukan selain Allah. Maka guru mursyid memberikan zikir khafi di dalam hati ini. Yang tanpa suara dan lafaz. Maka di situ akan menghasilkan apa?
la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang pertama takut sama Allah, sifatnya menjauh, tapi guru mursyid mendidik murid-muridnya, jadilah murid kepada takwa kepada Allah itu bukan menjauh tapi mendekat. Kenapa mendekat? Karena mahabbah, karena cintanya kepada Allah. Bagaimana supaya cinta kepada Allah? Merujuk hadis Rasul lagi, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Tanda-tanda orang mencintai Allah adalah dia mencintai zikir. Dan tanda-tanda orang benci kepada Allah, dia enggan tidak mau berzikir. Dan subhanallah, kita sudah mendapatkan alat dua itu. Satu, zikir untuk menguatkan keimanan, supaya kita dipanggil Allah menjalankan, bisa mengambil apa yang diperintahkan Allah. Yang kedua, guru mursyid memberikan alat supaya takwa selalu kepada Allah. Supaya apa? Bukan menjauh kepada Allah, tapi mendekat takwa kita. Apa? Karena tingkatan mahabbat takwa kita adalah cinta kepada Allah. Zikir khafi terus. Ini. Dan kalau dua alat ini dijalankan dengan benar dan serius, zikir jahar dan zikir khafi, maka akan menghasilkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, rasa takwa kita kepada Allah, maka kita akan merasa mengenal Allah. Siapa itu Allah? Man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu, kata Allah. Barang siapa orang itu mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau selalu hatinya selalu ingat Allah, dia akan mengenal Allah. Siapa itu Allah? Maka dia akan memahami persifatannya Allah. Allah itu punya sifat Rahman Rahim. Allah itu punya sifat kasih sayang. Jika seorang hamba sudah merasa memiliki Allah dan mengenal Allah dan bersama Allah, pasti mempunyai sifat kasih sayang. Maka orang yang sudah bersama Allah, Ramadannya tidak cuma di bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan persifatannya Ramadan, di luar bulan Ramadan jadi Ramadan, dan persifatannya Ramadan, sebelum dan sesudah bulan Ramadan tetap Ramadan. Itulah hakikatnya Ramadan. Orang yang punya zikir jahar dan zikir khafi, sesungguhnya dalam kehidupannya bukan per bulan, per detik selalu Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.